inspirasi. Pro 1 RRI. Selamat pagi Pak Nikolaus. Selamat pagi. Ya, apa kabarnya Pak Nikolaus? Sehat? Syukur puji Tuhan, sehat. Iya, Pak Niko, ini ada kabar terbaru begitu ya, terkait dengan surat keputusan yang sudah ditandatangani langsung oleh Bupati Ngada untuk memberhentikan 3 orang Dewan Pengawas PDAM Ngada. Namun ada keberatan nih dari pihak Dewan Pengawas tersebut yang mengatakan bahwa keputusan Bupati tersebut, surat keputusan ini mengangkangi SK Bupati di tahun 2019 lalu seperti itu. Bagaimana pemerintah daerah menanggapi adanya keberatan ya dari ketiga orang Dewan Pengawas ini, Pak Nikolaus? Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk seluruh pencinta Pro 1 RRI ND di mana saja berada. Salam sehat untuk kita semua. Ya, baik, kesempatan yang baik untuk kita berdialog untuk kepentingan publik terkait dengan pemberhentian badan atau Dewan Pengawas pada perusahaan daerah air minum Kabupaten Ngada. Ya. Dapat kami jelaskan bahwa hal ini benar dilakukan oleh Bupati Ngada. Ini dilakukan untuk penyesuaian untuk penataan kembali PDAM, tata kelola PDAM yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel. Ya. Untuk kepentingan itu, maka dan juga berdasarkan beberapa evaluasi terkait dengan kinerja, terkait dengan perintah hasil audit, perintah regulasi yang lain, maka pemerintah perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap jumlah anggota Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Ngada. Untuk melakukan penyesuaian kembali, maka terlebih dahulu Bupati harus memberhentikan badan pengawas yang ada saat ini. Ya. Ini kira-kira pertimbangan atau dasar yang kemudian pemerintah melakukan pemberhentian terhadap dewan atau badan pengawas yang ada periode 2019-2023. Ya. Jadi dengan alasan efektivitas dan juga efisiensi begitu ya, pemerintah daerah Kabupaten Ngada melakukan pemberhentian ini, perombakan. Jadi harus dimulai dengan pemberhentian dulu begitu. Walaupun ini masa jabatan mereka, ini masa bakti mereka belum selesai begitu ya. Harusnya sampai tahun 2023 ini Pak Nikolaus. Sesuai regulasi atau sesuai aturan ini tidak mengapa begitu pemberhentian ini dilakukan sebelum masa jabatan berakhir seperti itu. Baik ya, memang benar pengangkatan periode kita itu 2019-2023. Namun perlu dipelajari, perlu dipahami, ada klausal di memutuskan poin sekian bahwa masa jabatan ini paling lambat 4 tahun. Ya, paling lambat ya. Paling lambat 4 tahun. Itu artinya Bupati atau pemerintah dalam hal ini ya bisa melakukan evaluasi, terutama evaluasi kinerja dan ini juga menjalankan apa yang direkomendasikan oleh BPKP bahwa kinerja atau tingkat kesehatan PDAM Ngada saat ini adalah kurang sehat. Salah satu rekomendasinya adalah perlu dilakukan penyesuaian kembali, di antaranya jumlah anggota Dewan Pengawas. Seperti itu. Jadi Bupati berhak begitu ya untuk melakukan perombakan, untuk menghentikan kapanpun tadi dengan alasan kuat bahwa yang Anda sampaikan tadi ini paling lambat 4 tahun. Jadi secepat mungkin pun ini bisa dilakukan untuk kepentingan efektivitas dan efisiensi tadi, seperti itu ya Pak Nikolaus. Ya.
Oke, Pak Nikolaus tadi juga disampaikan bahwa ini ada hasil evaluasi dari BPKAP begitu ya, BPKAP Provinsi Nusa Tenggara Timur ya untuk BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke, atas kinerja dari PDAM termasuk kinerja Dewan Pengawas ini juga dinilai begitu Pak Nikolaus. Ya, tingkat kesehatan lembaga atau PDAM Ngada itu kan itu juga bagian dari pengawas. Ya. Penyelenggara itu dari direksi, kemudian juga ada peran pengawas di dalam. Secara langsung maupun tidak langsung, ya termasuk pengawas dalam sebagai unsur penyelenggara, unsur pengelola PDAM Kabupaten Ngada. Oke. Seperti itu. Baik. Lalu Pak Nikolaus, ini setelah pemberhentian dilakukan ya, sudah resmi per 6 September 2021 dengan alasan efektivitas dan juga efisiensi untuk anggota Dewan Pengawas ini harus dikurangi seperti itu ya. Nah ini setelah pemberhentian selanjutnya apakah ada perekrutan anggota Dewan Pengawas yang baru seperti itu? Betul, Bu. Pemerintah Kabupaten Ngada akan sesegera mungkin ya memproses pengangkatan pengawas yang baru sesuai dengan peraturan yang ada, dan ini akan sesegera dilakukan agar tidak terjadi kekosongan, agar fungsi pengawasan ini tetap harus berjalan. Dan itu kapan rencananya nih Pak Niko? Di akhir September ini sudah akan dilakukan proses perekrutan, seleksi terhadap pengawas yang baru. Apakah nanti langsung dari unsur pemerintah atau kemudian bisa melibatkan atau kembali melibatkan juga dari unsur masyarakat profesional, itu akan dilakukan dalam proses perekrutan tersebut. Oke, tetapi ini seperti yang Anda sampaikan di awal juga bahwa untuk pemberhentian ini memang sudah sesuai regulasi dan tidak ada masalah ya, dan yang dimaksud mengangkangi SK di tahun 2019 ini tidak benar begitu ya Pak Nikolaus? Ya, itu masing-masing punya persepsi ya. Jika juga masih butuh penjelasan kepada masyarakat Kabupaten Ngada, kepada pihak yang merasa dirugikan, mungkin kita bisa komunikasikan, bisa dijelaskan di kantor juga, itu bisa kita jelaskan. Ya, mungkin ini kurang karena kita ya persepsi kita dan juga mungkin kita tidak mengerti terkait ini. Hal yang perlu perlu kita hindari itu bahwa ada unsur atau ada niatan yang lain, itu tidak. Ini semata-mata demi pengelolaan PDAM Ngada yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel. Baik, oke Pak Nikolaus, terima kasih untuk penjelasan Anda pagi ini ya terkait dengan pemberhentian Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Ngada ini soal mengangkangi SK ya, tentu tidak melanggar regulasi ya kalau penjelasan dari yang Anda sampaikan di awal, dan tadi yang Anda sampaikan juga bahwa masih bisa ada kesempatan begitu ya untuk komunikasi, untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan keputusan Bupati ini untuk menghentikan Dewan Pengawas Kabupaten Ngada ini. Terima kasih Pak Nikolaus, selamat pagi, salam sehat selalu. Terima kasih, salam sehat selalu. Ya.